Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang proyeksi ke video bagian kedua, video atau slide bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang proyeksi sejajar. Nah, apa itu proyeksi sejajar? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu bahwa garis-garis proyeksinya atau proyektornya itu adalah sejajar. Ya, sejajar. Nah, proyeksi sejajar itu dibagi lagi atau punya keturunan, yaitu yang namanya proyeksi miring dan proyeksi ortografis. Nah, apa beda dari kedua turunan dari proyeksi sejajar? Nah, perbedaannya adalah di proyeksi miring, itu garis-garis proyeksinya itu membentuk sudut selain 90 derajat terhadap bidang proyeksinya atau kertas gambarnya. Jadi proyektor-proyektornya itu membentuk sudut selain 90 derajat atau tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksinya atau bidang gambarnya atau kertas gambarnya. Nah, itulah yang disebut dengan proyeksi miring. Nah, kemiringannya itu, kemiringan antara proyektor dengan bidang gambarnya bisa 45 derajat, bisa 30 derajat, ya, sudut-sudut sempurna, bisa 60, bisa 75, bebas. Nah, kemudian yang ortografis atau proyeksi ortografis ini adalah lawan daripada proyeksi miring. Nah, pada ortografis, garis-garis proyeksinya atau proyektornya itu membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang proyeksinya. Atau disebut normal. Jadi, garis-garis proyeksinya itu adalah normal terhadap bidang proyeksinya. Atau sering juga disebut membentuk sudut 90 derajat. Jadi itu bedanya. Persamaannya adalah sama-sama garis proyeksinya itu sejajar. Ya, sejajar. Tidak terpusat seperti perspektif. Nah, kemudian mari kita membahas satu persatu anak atau turunan dari proyeksi sejajar, yaitu yang pertama adalah proyeksi miring. Nah, proyeksi miring itu banyak jenisnya, ya. Itu yang pertama itu namanya proyeksi miring kabinet atau kabinet oblik, ya. Kemudian proyeksi miring cavalier. Kemudian klinografis, kemudian gelap terang. Jadi itu jenis-jenis proyeksi miring yang merupakan anak atau turunan dari proyeksi sejajar. Nah, proyeksi sejajar yang kedua yang kita bahas itu adalah proyeksi ortografis, di mana garis-garis proyeksinya itu normal terhadap bidang proyeksi. Nah, yang pertama atau turunan pertama dari proyeksi ortografis itu adalah proyeksi aksonometris. Ya.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah pandangan majemuk. Jadi kedua proyeksi ini itu sama-sama mempunyai garis-garis proyeksi atau proyektor itu membentuk sudut normal terhadap bidang proyeksi. Ya. Nah, persamaan yang kedua, garis-garis proyeksinya itu adalah sejajar. Ya, karena ini merupakan cucu atau turunan yang berikutnya dari proyeksi sejajar. Jadi persamaannya adalah garisnya, garis-garis proyeksinya sejajar. Persamaan yang kedua adalah garis-garis proyeksinya itu membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang proyeksi. Nah, apa perbedaan dari aksonometris dengan pandangan majemuk? Nah, ini bedanya itu adalah posisi atau orientasi daripada benda yang akan kita buat proyeksinya. Nah, pada aksonometris itu sumbu benda ya atau benda itu tidak sejajar dengan bidang proyeksi, ya, akan membentuk sudut tertentu. Ya. Nah, kalau pada pandangan majemuk, benda atau sumbu-sumbu dari benda itu akan sejajar dengan bidang proyeksi atau kertas gambar Anda. Nah, untuk jelasnya nanti akan dijelaskan atau diceritakan pada slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita bahas tentang proyeksi aksonometris. Nah, proyeksi aksonometris itu juga dibedakan menjadi proyeksi isometris, dimetris, dan trimetris. Nah, apa perbedaan dari ketiga proyeksi aksonometris? Itu akan dijelaskan nanti pada slide atau video berikutnya. Nah, untuk proyeksi pandangan majemuk itu akan dibagi-bagi lagi menjadi pandangan majemuk kuadran pertama atau sudut pertama, kemudian kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Tapi yang populer di sini adalah kuadran pertama dan kuadran ketiga. Nah, kuadran pertama sering disebut dengan proyeksi Eropa atau lengkapnya adalah proyeksi pandangan majemuk Eropa. Kalau yang ini disebut dengan proyeksi Amerika. Ya, jadi kuadran ketiga ini adalah proyeksi Amerika. Nah, yang sangat terkenal yaitu dua proyeksi ini. Di dalam dunia industri, itu yang sangat terkenal itu adalah proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, kemudian kalau kita tarik kesimpulan, itu di sini disimpulkan bahwa proyeksi itu, ini proyeksi ada dua, yaitu perspektif dan proyeksi sejajar. Proyeksi sentral dan proyeksi sejajar. Proyeksi sentral punya keturunan lagi, yaitu perspektif linier dan perspektif areal. Sedangkan yang sejajar itu punya keturunan, yaitu proyeksi miring dan proyeksi ortografis. Nah, kemudian masing-masing keturunannya ini dari proyeksi sentral, itu adalah proyeksi linier, ada perspektif 1 titik, 2 titik, 3 titik. Nah, sedangkan yang proyeksi miring itu punya keturunan yaitu kabinet, kavalier, dan lainnya ini. Sedangkan yang ortografis punya keturunan adalah proyeksi aksonometris dan proyeksi pandangan majemuk. Ya. Nah, kemudian proyeksi aksonometris punya keturunan 3 lagi di sini, yaitu isometris, dimetris, dan trimetris.
Sedangkan proyeksi pandangan majemuk itu dibagi lagi menjadi proyeksi sudut atau kuadran pertama atau proyeksi Eropa, kemudian proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran kedua, ya. Kemudian proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadran ketiga, dan yang ini adalah yang keempat. Nah, inilah jenis-jenis proyeksi yang kita kenal di dunia menggambar teknik. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.